siapa saja pihak-pihak yang diundang dan diminta keterangan terkait dengan perkara KCIC ini agar kooperatif dan menyampaikan informasi, data, dan keterangan yang dibutuhkan. Sehingga proses-proses hukum yang sedang berjalan di KPK ini juga bisa berjalan secara progresif. KPK kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi, kita akan sampaikan. Ya, kan? Itu koordinasi kan. Dan tetap lanjut ya Pak. Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Kan alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan sehingga ada kepastian hukum. Dan ketika hasil penyelidikan, memang tidak ada, jadi ada kepastian hukum bahwa itu tidak ada suatu indikasi tindak pidana korupsi. Ketika KPK memberikan sinyal akan mengusut dugaan markup dan korupsi dalam proyek kereta cepat, publik sempat berharap ada angin segar dalam pemberantasan korupsi. Tapi di saat yang sama, rasa pesimis justru muncul dan semakin menguat. Mengapa publik pesimis? Karena kasus ini bukan sekadar perkara teknis proyek transportasi, tetapi terkait jaringan kekuasaan, aliran dana besar, dan kepentingan politik yang bertumpuk di belakangnya. Proyek kereta cepat sejak awal dipenuhi tanda tanya. Anggaran yang terus membengkak tanpa penjelasan yang transparan, revisi skema pembiayaan yang akhirnya melibatkan APBN, hingga pernyataan pejabat yang saling bertolak belakang. Di satu sisi disebut sebagai simbol kemajuan. Di sisi lain, mantan Menko Marves Luhut Panjaitan sendiri pernah mengakui proyek ini sudah bermasalah sejak awal. Pernyataan ini bukan datang dari oposisi, bukan dari pengamat luar, tapi dari orang dalam lingkar kekuasaan. Inilah yang membuat publik mulai mengarahkan sorotan ke KPK. Karena jika benar ada markup, jika benar ada permainan konsorsium dan vendor, jika benar ada aliran dana yang tak tercatat, maka aktor-aktor besar bisa saja terseret. Dan setiap kali ada kasus besar yang menyentuh lingkar elit, publik sudah punya memori panjang. Bagaimana kasus besar sebelumnya berakhir menggantung, melemah, atau tiba-tiba meredup begitu saja tanpa kejelasan. Dan ketika KPK kini dianggap sudah banyak mengalami intervensi, berbagai revisi undang-undang, penurunan independensi, hingga perubahan struktur internal, publik pun bertanya, apakah KPK hari ini masih memiliki taring yang sama seperti KPK dulu, ketika ia berani menyeret pejabat tinggi dan bos besar tanpa kompromi? Keraguan publik semakin kuat karena kasus kereta cepat bukan sekadar soal uang. Ia menyentuh legitimasi politik. Ia mempengaruhi gengsi kekuasaan. Ia terkait narasi keberhasilan pembangunan. Dan inilah titik paling sensitif. Apakah lembaga anti korupsi masih mampu menyentuh sektor yang paling dijaga oleh penguasa? Pada akhirnya, seluruh persoalan ini bukan hanya tentang dugaan korupsi. Ini adalah cermin hubungan antara hukum dan kekuasaan. Jika KPK melangkah, ia tidak hanya berhadapan dengan hukum, tetapi juga dengan kekuatan politik yang mengawalnya. Dan disinilah publik menimbang, keberanian itu masih ada atau sudah hilang. Publik berhak bertanya, apakah KPK masih berdiri untuk rakyat atau untuk kekuasaan? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe, agar channel terus menyuarakan sikap kritis publik.